Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil Rabi dengan NIM 20109131200016. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang satu buku yang berjudul A Place Called Perfect, yang artinya dalam bahasa Indonesia, tempat disebut sempurna. Apakah tempat ini sesempurna itu? Mari kita cari tahu kisah dari buku ini. Ada satu keluarga yang bernama keluarga Brown, yang mana terdiri dari ayah yang bernama Egan, ibu yang bernama Rose, dan satu anak sama tawayang mereka, yaitu Violet. Suatu ketika mereka pindah kota ke sebuah kota yang disebut dengan kota perfect, dan pada saat itu mereka sampai pada malam hari di kota tersebut. Dan pada saat itu sudah malam dan Violet tertidur di dalam mobil. Waktu sampai pun tiba, sampai di sebuah rumah yang tinggi dan gelap, disambut dengan dua orang pria, yang satu tinggi dan yang satu pendek. Violet tidak mengetahui siapa itu. Lalu ayah Violet yang bernama Mr. Agon memanggil mereka dengan sebutan Mr. Arthur. Lalu ayah Violet dan juga ibu Violet turun dari mobil, dan ayah dan ibunya Violet pergi menuju dua pria tersebut dan memasuki rumah tersebut. Violet masih berada di dalam mobil tersebut, dan Violet masih bingung dengan keadaan kota ini. Lalu ayah Violet memanggil dia untuk turun karena di luar sangat dingin. Karena ayah Violet ini seorang ahli mata, jadi pada pekerjaan ini ayahnya tidak mungkin untuk menolak, karena pekerjaan ini mungkin sangat penting bagi ayahnya. Bagi Violet, ayah dia sangat egois karena tidak mementingkan keluarganya, hanya mementingkan pekerjaannya. Memasuki rumah tersebut dengan sendirian, dipanggil ibunya untuk segera mendekat dan berkenalan dengan tamu-tamu mereka yang sudah menyambutnya di dalam rumah tersebut. Pada saat itu mereka disajikan dengan teh tersebut bernama Archer teh, yang mana itu adalah teh milik keluarga Mr. Arthur. Mr. Arthur tadi adalah seseorang yang mempekerjakan ayahnya Violet pada kota ini, dan mungkin mempunyai banyak perusahaan, karena sampai saat ini Violet mengetahui bahwa keluarga Arthur ini mempunyai kedai teh. Violet adalah orang yang sangat pemikir, dan dia sangat mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Kalau pada hal yang sedikit pun dia hanya bisa berimajinasi, karena setiap hal-hal yang dia lihat, yang dia pikirkan itu, kata ibunya begini, Violet, kamu itu selalu berimajinasi, dan imajinasi kamu itu sangat tinggi, dan mungkin semua hal yang kamu pikirkan itu tidak mungkin, itu hanya imajinasi kamu. Pada saat itu, ibunya Violet itu tidak percaya bahwa pikiran dia itu terasa sangat benar-benar ada. Violet menduga bahwa pekerjaan yang ayahnya jalani ini adalah pekerjaan yang sangat tidak dia sukai, karena Violet tidak menyukai yang namanya berpindah-pindah, apalagi pindah kota, pindah sekolah, karena Violet sangat menyukai dan kangen sekali dengan sekolah dia yang lama. Pada pekerjaan ini satu kali saja, kita tidak akan datang untuk kedua kalinya. Karena Violet sangat bingung dengan keadaan kota ini dan juga keluarga ini yang semuanya menggunakan kacamata berbingkai emas dan berbentuk persegi. Pada suatu ketika, keluarga Edward adalah saudara dari Arthur menceritakan seperti ini. Mungkin kalian agak bingung dengan keluarga ini karena semuanya menggunakan kacamata, karena tidak hanya keluarga kami yang menggunakan kacamata, karena seluruh orang di kota ini menggunakan kacamata. Kacamata yang dipakai mereka adalah kacamata persegi dan berbingkai emas. Lalu Arthur pun bercerita tentang kota ini. Kota ini disebut kota perfect, yaitu kota yang sempurna. Namun ada satu hal ganjil yang ada pada kota ini, yaitu semua orang menggunakan kacamata persegi dan berbingkai emas. Pada saat itu adalah keluarga mereka sangat menyeramkan, mata kemerahan dengan menggunakan kacamata persegi, karena keluarga Arthur karena bagi Violet keluarga Arthur tidak menyenangkan, menegangkan. Pada saat itu juga ibu dari Violet yang bernama Rose mengatakan kepada suaminya, yaitu Mr. Agun,
Di sini sangat menyeramkan, wahai suamiku. Di sini tidak mengenakan dan hawa di sini sangat tidak nyaman. Pada keesokan harinya, ibu Violet yang bernama Rose sudah mulai berubah. Yang mana ibu Violet yang asalnya tidak pernah mengatakan ibunda yang ada di kota ini, yang dulunya sebelum kita berada di kota ini, ibunya memanggil dengan ibu-ibu teman itu dengan ibu-ibu, bukan ibunda. Dan sekarang Violet merasa tidak nyaman dan merasa aneh, kenapa ibunya bisa seperti ini. Dan pada saat itu ibunya sudah mulai memasuki ke dalam lingkungan sini, dan ayahnya Violet juga sudah mulai bekerja. Dan pada saat itu ayah Violet sangat sibuk sekali dengan Tuan Arthur, entah apa yang dilakukan mereka. Dan pada saat itu juga akhir weekend, era lagi pada hari Senin, dan hari itu adalah hari pertama Violet sekolah di sekolahan itu. Dan apa yang terjadi pada saat Violet ke sekolahan tersebut diantar oleh ibunya, pesan dari ibunya adalah kamu jangan memalukan ibu di sini, karena di kota ini tidak bisa macam-macam dan tidak biasa, tidak seperti rumah kita yang dulu, tidak seperti sekolah dia yang dulu. Dan Violet percaya tidak percaya, Violet harus menuruti apa kata ibunya. Violet pun permisi dengan ibunya pun pergi dari sekolah tersebut. Setelah mengantar putrinya sekolah. Lalu Violet Violet menemui ibu kepala sekolahnya. Pada saat itu Violet diantar ke ruangan kelasnya, dan pada saat itu dia menjumpai guru kelasnya, dan di sana dia memperkenalkan dirinya. Setelah Violet mengenalkan dirinya kepada teman-teman yang ada di kelasnya, Violet sangat bingung kenapa tidak ada yang tertawa, tidak ada yang berbicara, tidak ada kebisingan, karena di kelas itu sangat terdiam semua, tidak ada seperti sekolahnya yang dulu. Di sini terlihat diam, rapi, hening, dan Violet pun hanya bisa terdiam saja dan apapun yang akan terjadi. Lalu Violet dipersilakan oleh ibunya untuk duduk di bangku yang kosong. Pada saat itu Violet menjatuhkan satu pensil. Pada saat itu Violet disuruh mengisi kuesioner, yang mana kuesioner tersebut sangat asing, tidak seperti biasanya kuesioner yang ada di sekolahnya yang dulu. Pertanyaan-pertanyaannya sangat tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Pertanyaan seperti warna kaos kaki favorit, apa saja yang pokoknya hal-hal yang tidak penting bagi Violet, dan memang itu tidak penting, tapi di sekolahan ini kuesioner tersebut sangat penting. Entah kenapa, mungkin karena dan pada saat itu istirahat pun tiba. Violet berhenti untuk menyelesaikan kuesionernya, dan ia akan melanjutkannya setelah masuk kelas yang akan datang. Dan pada saat itu ada seorang temannya yang dia tidak kenal menjumpai dia, dan dia di sana mengajak Violet untuk bermain bareng, yang mana di sana dia bermain lompat tali. Pada saat itu dia seperti main lompat tali seperti biasa. Kata temannya bermain ini tidak biasa karena di sini harus main dengan benar-benar. Terus Violet pun mengiyakan. Kata temannya, siapa yang mau duluan? Dia di rumah, dia menghampiri seorang ibu dia, yang mana ibu dia menghampiri dia dan langsung mengatakan, Violet, saya sudah mendengar apa kata ibu kamu di sekolah tadi, dan apa yang kamu lakukan itu sangat salah. Lalu Violet pun membantah, ibu, saya hanya melakukan kesalahan sedikit, mengambil pensil di bawah meja dan juga melakukan lompat tali dengan kaki menyilang. Apakah itu salah? Kata ibu Violet, ya, memang itu salah Violet, kamu melakukan hal yang sangat salah, dan di kota ini kamu harus benar-benar melakukan semuanya dengan aturan. Kamu tidak menyesuai semua aturan,
kamu tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Kamu melanggar aturan, Violet. Ya, pada saat itu Violet hanya bisa terdiam dan sangat marah. Baik, mungkin sampai sini saja cerita dari buku A Place Called Perfect yang dalam bahasa Indonesia adalah tempat tersebut sempurna. Apakah sempurna itu? Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya tentang buku A Place Called Perfect, ditulis oleh Helena Dogan. Mungkin sampai sini saja. Saya mohon maaf apabila ada terdapat salah kata. Ucapkan terima kasih telah menonton video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.